Assalamualaikum Abah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bah, izin saya tanya beberapa pertanyaan ya, Bah. Iya. Yang pertama, bagaimana menurut Abah tentang keadaan umat Islam saat ini? Ya. Jujur kalau kita lihat keadaan umat Islam saat ini sangat memprihatinkan. Baik, kalau menurut pribadi saya, kalau melihat umat Islam di Indonesia saja ya, keadaannya sangat memprihatinkan sekali. Umat Islam saat ini seperti yang diceritakan dalam hadis ya, umat Islam itu pada akhir zaman itu akan banyak, tapi bagaikan makanan yang dikerubuni oleh dari segala penjuru gitu. Nah mungkin ini momentum Ramadan ya, momentum Ramadan untuk kita kembali bersatu kembali, menata kembali Islam yang sebenarnya, seperti itu. Ya, nggak jauh-jauh kali ya. Saya kayak kalau ngomongin umat Muslim terlalu luas gitu ya. Mungkin ngomonginnya terhadap diri saya sendiri. Ya karena memang terkait dengan keimanan gitu ya, keislaman itu kan memang naik turun ya. Dulu saya pernah nyesal sebenarnya Cang untuk jadi seorang guru. Saya pernah cerita sama teman saya, kok saya merasa jadi guru yang gagal ya. Dia tanya kan, kenapa emangnya? Karena saya ngajar sekarang ternyata nggak bisa membawa mereka ke arah yang lebih baik gitu. Ketika saya ngajarin, misalnya ayo teman-teman kita fokus untuk baca doa dulu sebelum belajar. Terus anak-anak bilang, emang kita anak SD kayak Pong, gitu kan? Itu kayak, oh ternyata berdoa itu hanya berhenti sampai di anak SD gitu. Dan itu rasanya ternyata Islam itu asing buat kita gitu. Kalau dulu kita masih kecil itu seneng banget yang namanya ngaji gitu, euforia banget. Ternyata semakin dewasa kita jadi malah makin jauh gitu. Dan itu nggak jauh-jauh juga, ternyata saya juga merasakan hal seperti itu. Jadi kondisi umat Islam hari ini seperti yang dikatakan oleh hadis Rasulullah ya, jumlahnya banyak tapi tidak berdaya. Itulah kondisi kaum muslimin hari ini. Oke, pasti ada hal buruk, pasti ada hal baik juga gitu. Kalau kita lihat dari kedua aspek ini, dari hal buruknya, ya umat Islam pada saat beberapa dekade ini mungkin banyak musibah yang dialaminya ya, dari mulai di Palestina, di Suriah dan bagian negara Islam lain-lainnya. Tentunya di Indonesia pun kita merasakan umat Islam lumayan kadang-kadang gitu ya, dijaililah gitu ya, disengin gitu untuk menguji kesabarannya umat Islam Indonesia itu sendiri. Tapi kalau kita lihat justru dengan beberapa pihak yang memojokkan Islam, justru Islam itu akan semakin dikenal oleh banyak orang gitu. Menurut saya sedang nggak baik-baik saja sih. Dia tuh kayak Encang dan yang lain juga bisa lihat sendiri kan, umat Islam, umat Muslim di dunia dan di Indonesia tuh sekarang lagi diadu domba, lagi di banyak fitnah segala macem. Terus juga banyak juga konflik-konflik kan yang terjadi di Indonesia maupun di luar negeri seperti itu. Apa sih yang menyebabkan umat Muslim seperti sekarang ini? Yang menyebabkan keadaan seperti ini, kalau saya lihat dari keterangan dan kenyataan yang saat ini, mungkin secara pribadi, pendapat pribadi, terlalu cinta terhadap dunia dan takut akan kematian mungkin. Jadi kalau kita lihat saat ini, orang berlomba-lomba memperkaya diri gitu ya, kemudian menyelamatkan diri lah, tanpa memperdulikan saudaranya sendiri seperti apa umat Muslim. Padahal umat Muslim kan harusnya sedarah gitu ya, sedaging. Ketika ada yang tersakiti maka harus ikut merasa tersakiti. Sebagai contoh, kita lihat saat ini sangat menyakitkan sekali melihat saudara kita yang ada di Palestina ya, dalam keadaan sholat mereka diserang, dibantai seperti itu. Maka sebagai Muslim sebenarnya ada kewajiban bagi kita minimal mendoakan mereka
agar mereka selamat. Mungkin seperti itu. Ya lagi-lagi ya, mungkin sosok kali ya, sosok yang jadi panutan, pengaruh media juga, yang mungkin juga makin jauh. Kalau kita dulu, saya ingat waktu masih kecil itu azan itu 5 waktu di TV ya, sekarang cuman di waktu maghrib. Terus kalau misalnya kita berbicara dengan orang tua tuh banyak buat petua-petua, misalnya kayak lewat ya permisi atau apa gitu, jadi ada nilai sopan santun di masyarakat. Dan ini sekarang tuh kita jadi makin enggan juga sih sebenarnya untuk kalau kita mau nasihatin orang lain tuh kayak kita udah bener belum ya, padahal yang namanya menasehati ya udah nasehatin aja gitu, walaupun kita mungkin dinilai belum baik tapi paling enggak ada kebaikan yang kita sampaikan. Ya lagi-lagi tadi dimulai dari kita. Ketika kita emang melihat sesuatu hal yang salah, yuk kita sama-sama ingetin. Dan saya juga berharap juga bisa saling mengingatkan seperti itu. Jadi hal yang paling mendasari kenapa kaum muslimin itu mengalami kondisi yang miris adalah keterpecah belahan umat. Yang menyebabkan kondisinya seperti ini ya, yang pertama sih pasti sudah qadarullah ya, sudah sunatullah. Pasti ada masanya umat Islam seperti buih di lautan yang banyak, cuman ya seperti buih hilang aja gitu, tidak punya dampak seperti itu. Dan juga ya kita lihat ke diri kita sendiri juga gitu ya. Kalau jadi saya jadi ingat ini atlet MMA ya, Khabib Nurmagomedov, dia pernah bilang sih orang lain itu nggak baca Al-Quran, umat non-muslim itu nggak baca Al-Quran, umat selain orang Islam itu tidak sholat, tapi orang non-muslim dia melihat perilaku kita gitu. Nah, jadi kita sebagai umat muslim yang harus menunjukkan gitu perilaku seorang umat muslim gitu. Akhirnya si muslim itu pun akan kuat, dan kalau banyak orang yang seperti ini, Islam pun dengan sendirinya akan kuat seperti itu. Menurut Abah, siapa sih sosok yang bisa membangkitkan semangat umat Islam ini untuk tidak terlena dengan hal tersebut? Ya. Kalau sosok mungkin karimas yang paling tidak terbantahkan ya, kalau untuk umat Islam adalah sosoknya Rasulullah SAW. Ya, jadi bagaimana Allah sudah menerangkan di dalam Al-Quran bahwa Rasulullah itu adalah suri teladan yang baik. Berat banget ya. Sosok yang sangat kita rindukan ya, Rasulullah. Kalau ngeliatin sosok yang sempurna yang hidup sekarang, mungkin ya tidak ada yang sesempurnanya Rasulullah gitu ya. Tapi kalau misalnya melihat sosok yang memang mungkin ulama-ulama juga bisa, gitu ya, ulama-ulama bisa jadi sosok juga untuk kita semua. Ya tadi lagi nggak ada yang sesempurna Rasulullah gitu. Kalau balik lagi, sebenarnya teladannya ya ke beliau. Bukan hanya sosok beliaunya saja, tapi apa yang beliau bawa berupa mukjizat Al-Quran itu juga dapat menyatukan kaum muslimin di seluruh dunia. Karena ya beliau adalah sosok manusia yang tutur katanya, apa perilakunya itu yang pasti berdasarkan tuntunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti itu. Siapa lagi kalau bukan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Kalau misalkan Mbak, seandainya di
tengah kegersangan yang tadi Abah sampaikan, kondisi umat Islam saat ini, menurut Abah, gimana jika Rasulullah SAW hadir di hadapan Abah, kira-kira apa yang Abah sampaikan atau adukan kondisi umat Islam? Yang pasti itu sangat senang sekali ya. Pasti saya akan cium tangannya dan ingin salat berjamaah bersama Rasulullah menjadi makmum Rasulullah, dan semua mohon syafaat kepada diri saya, kepada orang tua, semuanya, agar dimasukkan ke dalam surga ya Allah. Mohon syafaat kepada beliau agar dimasukkan dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya gak bisa ngomong kalau itu ya. Cuman mungkin kalau dikasih kesempatan, walaupun hanya dalam mimpi, ingin menceritakan semuanya, semua yang saya lihat, saya alami, bagaimana pandangan beliau, dan memohon agar dipersatukan nanti di akhirat. Itu aja mungkin ya. Itu kayaknya saya merasa nggak pantas aja gitu Cang untuk ketemu sama Rasulullah gitu. Tapi kalau misalnya ngomongin bicara tentang hati kecil gitu ya, pastilah gitu kita mau banget ketemu sama Rasulullah dan bilang gitu, Rasulullah maafin aku ya gitu. Mungkin ya saya nggak pantas jadi umatnya Rasulullah. Mungkin apa yang saya pakai saat ini masih jadi apa ya, mungkin dalam bentuk penciptaan aja gitu atau yang mana. Tapi semoga ya Rasulullah bisa memberikan syafaatnya ya pada kita semua. Oke, nggak bisa ini ya, saya bisa banyak membayangkan seperti apa dan harus bicara apa. Yang pastinya jika biiznillah, seizin Allah, ada Rasul di tengah-tengah kita, pasti ya campur aduk, pasti senang banget, dan juga bingung juga pastinya mau seperti apa. Tapi kalaupun bisa seperti itu, yang pastinya ya pasti kita sebagai umatnya memintalah syafaatnya, seperti yang kita tahu ya di akhir zaman yang bisa memberikan syafaat itu ya Rasulullah SAW. Kangen nggak sama? Wah, kangen banget, pasti Cang rindu. Soalnya saya dari kecil saya ngaji apa namanya? Aduh. Aduh, bentar ya. Kalau misalkan Rasulullah ada di sini, saya pasti fan peluk ya. Dulu tuh almarhum ibu saya baca almarhum ibu saya, guru saya, sering banget cerita gitu tentang Rasulullah. Makanya saya pengen banget ketemu Rasulullah. Kalau misalkan ada di depan saya pengen meluk,
saya pengen cium tangan, saya pengen keluarin kelulusannya. Tapi agak mustahil juga kan, karena saya juga masih banyak dosanya juga, ibadah saya masih belum sempurna gitu. Seperti itunya. Aduh. Terima kasih. Jadi Siap, Cang. Amin. Amin. Sama-sama, Cang. Terima kasih. Sallallahu alaihi